Sebelum aku mulai ritual ini, aku akan bertanya sekali lagi. Apa semua wanita di keluarga ini sudah hadir? Iya, kecuali putri termuda kami. Apa kau lupa peraturannya? Semua wanita di keluarga ini harus hadir pada ritual ini. Cepat, panggil dia sekarang. Ayo, aku bilang panggil. Tapi bagaimana kalau Laksmi tidak mau keluar? Ibu, kalau memang Laksmi harus dipanggil, biar aku panggilkan untuk keluar. Tunggu, Bu. Akan aku panggil dia. Ibu, kenapa mereka adakan ritual ini? Memang apa hubungannya bubur dengan pernikahan? Bubur ditumbuk di wadah ini. Saat anak perempuan meninggalkan rumahnya, keluarganya akan tetap makmur seperti sebelum-sebelumnya. Karena anak perempuan di keluarga itu seperti Dewi Kemakmuran. Dengan cara seperti itulah dia meninggalkan rumah orang tuanya. Bagaimana bisa anak yang membuat kekayaan keluarganya jadi Dewi Kemakmuran di rumah orang lain? Kau di sini, semua orang sudah menunggumu di bawah. Laksmi, bagaimana bisa acaranya dimulai tanpa kehadiran dirimu? Yuvraj, nama ritualnya Ohli. Iya, itu maksudku. Lanjutkan saja, aku tidak bisa ikut. Apa maksudmu? Dengar ya, jangan macam-macam. Ayo cepat ikut aku. Ayo. Yuvraj, apa yang kau lakukan? Ayah bisa marah kalau melihatku karena aku kan sedang dihukum. Jadi jangan paksa aku. Dengar ya. Ayah sedang pergi ke Ahmedabad. Bagaimana dia bisa melihatmu? Dan dengar, ritual ini tidak bisa mulai tanpamu. Kau mengerti? Ayo cepat. Yuvraj, dengar baik-baik. Aku sudah sekali menentang ayah. Dan aku tidak mau seperti itu lagi. Memang apa keinginannya? Dia tidak mau bertemu muka lagi denganmu, benar kan? Tapi ayah tidak di sini. Dan aku yang bertanggung jawab kalau sampai terjadi masalah di sini. Kau puas? Bisa kita turun? Kau begitu banyak membantu kami. Aku kan saudaramu. Itu sudah tugasku. Bisa kita turun? Kita akan mulai upacaranya dengan 5 wanita menikah ini. Kak Gayatri, kita akan mulai ritualnya dengan menantu tertua terlebih dahulu. Pertama-tama menantu tertua akan menumbuk berasnya. Lalu kita akan mengikutinya. Tunggu. Menka yang akan memulai upacaranya. Dia sudah memberikan keturunan keluarga ini. Jadi dia punya hak untuk itu. Tidak ada bedanya antara hakku dan juga dia. Itu sama saja kan? Itu tidak sama. Ini hak istimewa.
seseorang tidak dapat hak hanya karena dia lebih dulu ada di sini. Hak itu didapat karena perbuatan. Kau sudah mengurus semua tanggung jawab di keluarga ini, bukan? Jadi bagaimana bisa orang lain punya hak yang sama? Menka akan memulai upacara ini. Terima kasih. Sekarang kami Salam. Terima kasih. Sekarang aku akan pergi. Kenapa? Kenapa terburu-buru? Semua tamunya sudah pergi. Setidaknya kau tetap di sini. Tidak ada gunanya aku di sini. Aku tahu bahwa ini adalah keluargamu. Dan kau tidak akan biarkan aku berkata apapun. Tapi berapa lama aku bisa diam melihat ketidakadilan pada saudariku? Aku tidak bisa diam. Kau harus bicara, Kakak. Berapa lama kau harus menahan ini? Kau pikir keadaan akan berubah kalau kau diam saja begitu? Tidak, Kakak. Tidak, justru akan tambah buruk. Dan ini akan jadi beban tidak hanya padamu, tapi juga pada semua putrimu. Kenapa kau tidak mengerti itu, Kakak? Aku selalu bilang pada putrimu masa keemasan akan datang. Tapi kita harus berusaha keras. Kalau tidak, apa bisa masa itu datang? Api ini nanti akan membakarmu. Dan juga para putrimu. Kau harus mengerti itu. Harus ada yang protes. Harus lakukan itu, kan? Gandhi juga melakukan cara tanpa kekerasan saat melawan Inggris. Hanya setelah itu, kita bisa merdeka. Tapi Gandhi tidak akan datang dan menyelesaikan masalahmu. Pikirkan itu, kan? Jadi kalian sendirilah yang harus menjadi seperti dia. Kau adalah menantu sahku, Menka. Tapi aku sudah terlalu banyak Ini makan, adalah Bu. persembahan suci. Makanlah Nenek. sedikit. Memangnya apa kesalahan ibuku? Atas kesalahan apa dia dihukum? Kenapa dia diperlakukan seperti ini? Dan sebagai menantu tertua di sini, apa dia tidak punya hak untuk memulai upacaranya? Ini dia. Salahku adalah memperbolehkanmu keluar dari kamarmu. Kenapa tanya ibu? Tanya saja kepada kakakmu. Dia membiarkan pacarnya mencuri perhiasan. Dia yang sudah membukakan lemari itu untuknya. Dan ibumu? Apa yang sudah dia berikan untuk keluarga ini? Dia belum bisa memberikan pewaris untuk keluarga ini. Ibumu hanya memberikan masalah dan nama buruk bagi keluarga ini. Dan kau malah bertanya, apa kesalahan ibumu? Selama ini, ibuku menahan segalanya dengan diam saja. Dan hari ini pun dia tetap diam. Hanya karena dia punya 4 putri. Laksmi, Tidak, Bu. Kali ini jangan halangi aku. Biar aku keluarkan semua pertanyaanku. Bibi memang benar sekali. Harus ada orang yang berani bicara.
Jadi kali ini aku yang bicara. Bibi, bukankah kalian anak perempuan juga? Nenek, bukankah nenek juga seorang anak perempuan dari keluarga nenek? Apa mereka sedih saat nenek dilahirkan? Kalau jawabannya memang tidak, kenapa kalian sedih saat kami dilahirkan? Ayah menikah lagi dan ibu menerimanya dengan senyuman. Apa karena ibu tidak bisa punya anak laki-laki maka dibolehkan punya 2 istri? Ibu bisa saja keberatan kalau dia mau. Tapi ibu tetap menerimanya dengan senyuman. Laksmi, omong kosong apa ini, ha? Berani sekali kau bicara begitu pada Ibu Menka. Apa katamu? Cukup. Apa aku harus dengar semua ini? Berani sekali kau katakan pernikahanku itu ilegal. Kulakukan semuanya demi kau dan juga keluargamu. Tapi sebagai balasannya, kau sebut ikatanku dengan ayahmu itu ilegal. Bibi, sebenarnya aku tidak bermaksud menyinggung Bibi. Aku cuma mempersoalkan ibuku. Begitu ya? Aku tidak bisa menjadi ibu juga. Cukup, aku tidak mau dengar masalah ini lagi. Walaupun aku sudah banyak berkorban, kau menyebut ikatanku dengan ayahmu ilegal. Aku tidak mau dengar ini. Aku akan pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah ini. Aku akan keluar dari rumah ini secepatnya. Aku tidak punya siapa-siapa dalam keluarga ini. Aku akan pergi dari sini. Aku akan meninggalkan kalian semua, Bu. Tidak, Menka. Apa yang kau katakan? Ini adalah rumahmu. Kau sudah jadi bagian dari rumah ini setelah menikah. Aku tahu, Bu. Saat aku menikah dengan anak ibu, aku tidak keberatan menjadi istri kedua. Tapi justru sebaliknya aku merasa beruntung, Bu. Aku punya keluarga sebaik ini. Aku punya kakak seperti Kak Safitri. Dan aku punya 4 orang anak perempuan yang kubesarkan dengan tanganku. Ibu, aku penuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka. Dan aku berikan apapun yang mereka minta. Aku bertengkar dengan suamiku demi kebahagiaan mereka. Tapi setelah mereka katakan hari ini, aku merasa semuanya hanya sia-sia, Bu. Aku tidak tahan. Ibu, seolah-olah aku tidak berbuat apa-apa. Tolong katakan, apa salahku? Apa aku salah kalau aku ini ibu tiri kalian? Aku tidak ingin kalian menganggapku begitu. Aku tidak ingin. Biarkan aku pergi, Ibu. Aku mau keluar dari rumah ini. Tolong, Ibu. Karena mereka selalu menganggap aku ibu tiri mereka. Padahal aku sangat menyayangi mereka, Ibu. Tidak, kau jangan pergi. Kau adalah simpul yang mengikat keluarga ini. Kalau tidak, reputasi keluarga ini akan hancur. Kau tahu itu? Tidak, Ibu. Sudah tidak ada gunanya lagi. Putri-putriku sendiri menganggap aku orang asing. Ini benar-benar keterlaluan, Ibu. Tidak, aku tidak bisa. Aku harus pergi dari rumah ini. Kau, apa yang kau lakukan? Kau sedang berkemas? Tidak, aku sedang membongkar barang-barangku. Tidak, maksudku begini. Kenapa kau berkemas-kemas? Kau sungguh ingin pergi begitu? Ya, aku akan segera pergi dari sini. Kenapa? Tidak, maksudku. Apakah aku juga harus berkemas-kemas sama sepertimu? Rupanya kau belum mengenalku. Apa aku gila meninggalkan rumah? Apa ada orang yang akan memandang kartu as meninggalkan permainannya? Aku rasa aku bukan orang yang seperti itu, kakakku. Tidak kan? Kakak akan lihat ketinggian airnya meningkat dan akan masuk dalam hidungku. Aku tidak sabar kalau harus menunggu mereka menikah baru meninggalkan rumah ini, Kak. Karena itu, aku akan mencari cara supaya dia lebih cepat keluar dari rumah ini. Cara Laksmi bicara padaku hari ini, itu akan membuat aku merasa kehilangan kendali atas mereka. Tapi tidak sesungguhnya. Untuk menjaga kendali, aku akan menguasai sikap
mereka. Aku harus menjalankan drama ini. Perempuan itu tidak akan berani berkata apa-apa lagi tentang diriku. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana? Aku bilang tidak akan pernah. Aku tidak akan pergi sebelum suamiku kembali. Begitu dia pulang dan tahu masalah ini, aku tidak akan bertindak apa-apa lagi. Karena sebenarnya aku tahu suamiku akan mengambil tindakan apa. Untunglah kalau begitu. Aku juga sempat takut tadi. Kali ini kau membuatku percaya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau sampai ayah tahu maka dia pasti akan marah besar. Kita harus minta maaf padanya atas apa yang sudah terjadi. Aku sama sekali tidak salah dalam ucapanku, Kakak. Aku cuma menanyakan hak ibuku. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggungnya. Dia sendiri yang salah menerimanya. Cukup. Masuk ke kamarmu. Tapi dia... Nenek bilang cukup. Ini salah nenek. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Masuk ke kamarmu sekarang. Dan jangan keluar sampai kau diperbolehkan untuk keluar dari kamarmu. Kau tidak dengar perkataanku? Hari ini mereka bersikap buruk sekali terhadap Menka dan juga aku. Dan kalau sampai kakak tahu, pasti akan tambah buruk. Benar sekali. Kalau sampai kakak tahu, akan bertambah buruk masalahnya. Dan masalah seakan begitu banyak dan tidak berakhir. Aku tidak mau ada masalah di rumah ini. Iya. Bagaimana kalau Kak Menka pergi dari rumah? Bagaimana kalau itu terjadi? Tidak. Dia tidak boleh pergi dari sini. Aku akan minta maaf padanya. Tidak, Ibu. Kalau itu memang kesalahan putriku, Ibu tidak perlu meminta maaf padanya. Aku akan menghibur Menka dan aku yang meminta maaf padanya. Tidak, Kak. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Dalam sehari saja anak-anak itu membuat aku sadar kalau aku ini ibu tiri mereka. Aku tidak pernah membedakan mereka dengan anakku sendiri, Kak. Kalaupun anakku minta sesuatu, aku juga memberikan itu pada mereka. Tanpa mereka pun minta, aku akan memberikannya pada mereka. Sekarang apa? Kenapa kau mengatakan ini semua? Kak Rasik. Iya, Menka, kau benar sekali. Untuk pertama kalinya aku merasa aku ini sebagai paman tiri. Apa yang kita lakukan untuk mereka justru tidak dilakukan oleh paman dan ibu kandung mereka. Apa yang bisa kita lakukan, Kak? Air mata tidak akan merubah hubungan kita dengan mereka. Apapun yang aku lakukan untuk mereka tidak akan merubah mereka menganggap aku sebagai ibu kandungnya. Tidak akan pernah, Kak. Apa yang kau lakukan? Tolong jangan pergi. Aku minta maaf padamu, mewakili anak-anakku. Tapi tolong jangan pergi. Kak Safitri, aku selalu menghormatimu seperti kakakku sendiri. Tapi kenapa aku tidak bisa dihargai? Berapa lama aku harus bertahan membiarkan sikap anak-anakmu pada diriku? Lagi pula mereka tidak perlu aku, Kak. Lebih baik aku pergi dari sini, Kak. Jangan halangi aku. Aku akan meninggalkan rumah ini. Tolong, Kak. Menka, tolong mengertilah. Laksmi tidak akan mengatakan hal itu semua untuk menyinggungmu. Dia jadi emosional karena aku, lalu dia... Tapi sudahlah, Kak. Aku tahu kalau kau adalah ibu kandung mereka. Beda seperti aku. Aku hanyalah ibu tiri mereka. Sudahlah, Kak. Biarkan aku pergi. Jangan halangi aku.
Oh, jadi ini masalahnya. Ada apa, Kak? Katakan Ayo kita padaku. pergi dari sini. Sebentar. Kenapa kau harus kemari? Kenapa? Aku yang melihat drama itu, tapi aku ke sana semuanya sudah selesai. Sekarang ceritakan padaku. Ada apa? Apa yang kau lihat? Aku rasa dia sengaja bersikap dramatis seperti itu. Kenapa? Apa kau tidak lihat? Apa dia menangis seperti seperti itu? Bukan dia yang harus dikasihani, tapi para gadis itu. Mereka akan terjebak ke dalam rencananya Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya direncanakan olehnya? untuk memperburuk keadaan. Kita tunggu saja sampai kakak pulang. Begitu kakak pulang ke rumah ini, yang kita tunggu-tunggu akan terjadi. Karena Menka akan keluar dari rumah ini membawa barang-barangnya. Itu pasti sangat menyenangkan. Kau tahu, aku punya ide bagus untuk memperlancar rencanaku. Walaupun saudara ipar, aku harus mengakui, Menka memang aktris yang hebat. Kau benar juga. Menka belajar satu hal darimu. Dan menurutku itu bagus. Kalau tidak belajar dari kalian, dia tidak mungkin begitu. Mereka belajar dari kami. Apa? Sikap dramatis. Apa aku salah bicara? Apa yang kukatakan? Oh tidak. Rumah ini sedang bermasalah. Dan dua orang itu menganggap ini menyenangkan. Aku tidak boleh diam melihat ini. Tidak boleh. Aku harus melakukan sesuatu. Saraswati, kita harus mencegah Menka. Sebelum ayahmu pulang ke rumah, kita harus mencari cara bagaimana mencegah Menka. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka semua cara yang sudah kita bicarakan akan berantakan. Ayo kita kunci semua pintu di rumah ini supaya dia berada di sini terus lamanya. Aku punya ide. Sudah cukup idemu itu, Gauri? Tidak, aku serius. Kali ini aku tahu harus apa. Kak Gauri, sekarang apa? Hanya ada satu orang yang bisa untuk mencegahnya pergi dari sini. Siapa? Yuvraj! Tapi masalahnya, dia sedang tidak ada di rumah. Di mana kita cari dia? Memangnya dia tidak punya ponsel? Maksudnya? Hubungi dia, lalu tanya padanya dia di mana. Dengan begitu kita akan tahu. Ah iya. Nomor 9. Kawan, semua uang itu untuk satu nomor. Itu nomor keberuntunganku. Dan hari ini hari keberuntunganku, jadi aku pasti akan menang. Kau lihat saja nanti. Tolong kau perhatikan, ponselku bunyi terus. Ini dari rumah. Apa mereka tidak bisa kutinggal sebentar? Yuvraj, kenapa tidak mengangkat? Apa yang dia lakukan? Sini, biar aku yang coba. Dan nomor pemenangnya adalah 8. Wah, tidak. Kurang satu angka. Gara-gara ponsel ini bunyi terus. Pembawa sial. Ini gara-gara mereka. Aku bisa menang mudah kalau tidak ditelepon seperti ini. Aku harus menangkan uangnya lagi di permainan berikutnya. Apa mau mereka? Mereka tidak bisa membiarkanku sebentar saja. Halo? Iya, ada apa, Kak? Apa? Ada masalah di rumah? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mendengarmu, Kak. Iya, ya sudah jelas sekarang. Katakan ada apa? Setelah aku pulang, ya baiklah. Aku usahakan pulang secepatnya ya. Halo? 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 Bagaimana? Yuvraj akan pulang secepat mungkin. Baguslah. Kau benar-benar mau pulang? Nomor 6. Apa yang kita harus lakukan sebelum dia datang? Apa yang bisa kita lakukan?
Semoga dia tidak pergi lalu ayah tahu semua ini. Berdoa saja. Dan aku sangat berharap ibu bisa membujuknya. Menka, aku mohon. Aku mohon jangan pergi. Maaf. Kenapa kau tidak mau mengerti? Aku sudah tidak tahan tinggal di sini. Jadi, aku mohon padamu, Kak. Aku yang akan memohon padamu. Jangan membuat aku dalam masalah, Kak. Kau tidak dalam dilema, Menka. Hanya kau satu-satunya yang berhak tinggal di sini. Karena kau sudah memberikan penerus keluarga ini. Seharusnya aku yang pergi dari sini. Kak Safitri, Kak Menka, kakak sudah pulang. Aku mohon padamu, tolong jangan tinggalkan rumah ini. Aku mohon. Tidak, Laksmi. Mungkin kalau dilukai oleh pisau, masih bisa disembuhkan. Tapi luka karena kata-katamu yang terlalu tajam, tidak mungkin disembuhkan. Kau benar-benar menyakitiku. Kau sudah membuat hatiku sedih. Apa kau akan mengatakan itu kalau kau anak kandungku? Kau tidak pantas diberi hati. Aku tidak bisa memaafkanmu. Jadi biarkan aku pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Bibi, Sayangku, apa yang dilakukan di sini? Hei, rupanya Cancal. Aku kira kakak. Aku tidak tahu kalau mobil kakak dan mobil Cancal suaranya mirip sekali. Menka, aku mohon tolonglah, cobalah mengerti. Apa yang kau lakukan? Laksmi sudah minta maaf padamu, kan? Dia sudah menyadari kesalahannya. Setidaknya ubahlah keputusanmu. Lupakanlah ini semua. Kumohon, ayolah. Kakak Menka? Apakah kau mau pergi, Kak? Lihatlah, dia mau pergi dari rumah ini. Kita berusaha membujuknya, tapi dia tidak mau dengar juga. Sekarang, maukah kau... Hei. Kak Menka, semua berusaha mencegahmu, tapi... Kau tetap saja mau pergi dari sini. Kalau begitu berarti kau memang harus pergi. Dengar, maksud sebenarnya kau jangan pergi dari rumah ini, benar kan? Tidak, Rasik. Maksudku sama sekali bukan itu. Kurasa ada yang salah dengan telingamu. Maksudku adalah semua orang di rumah ini tahu kalau keputusan Kak Menka selalu bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa untuk merubahnya. Jadi kalau Kak Menka mau pergi, bagaimana mungkin kami akan mencegahmu? Semoga perjalananmu menyenangkan. Hati-hati di jalan ya, Kak Menka. Cancal, apa yang kau katakan? Menka, tolong jangan pergi dari sini. Apa yang kau lakukan, Kak Menka? Sudahlah, ayo kita lupakan ini semua. Itu benar, Kak. Lupakan saja. Iya, Menka, kumohon padamu, jangan tergesa-gesa dalam memutuskan. Tolong tenanglah dan pikirkanlah dengan kepala dingin. Apa yang terjadi kalau kau pergi, Menka? Apa yang akan dipikirkan suamimu? Apa yang akan dikatakan orang? Dan kau sudah pikirkan akibatnya belum? Akibat? Biar saja semua orang berpikir semaunya. Aku tidak akan berubah keputusanku. Aku tidak akan tinggal di sini lagi meskipun sebentar. Aku akan segera keluar dan meninggalkan rumah ini.
Menka, aku mohon dengarkan aku. Kau mau kemana, Menka? Aku mau kembali ke tempat asal. Tolong biarkan aku pergi. Aku harus mengatakan, keluarga ini tidak memerlukan aku lagi. Karena itu aku akan pergi dari sini. Apa? Kau mau pergi dari rumah ini sekarang juga? Iya, dan itu memang salahku. Tapi aku tidak akan menyakiti mereka lagi. Menka, katakan ada masalah apa? Kakak, apa kau tidak tahu apa yang terjadi di sini? Menka memang naif, polos, dan terlalu sensitif. Dan kau sama sekali tidak tahu ada apa dengannya, kan? Tidak, biar aku bicara. Hari ini, para gadis itu, terutama dia ini, Laksmi sudah merendahkannya. Dia begitu sangat merendahkannya, Kak. Oh, tidak. Dalam sekejap, dia membuat kita seperti orang asing, Kak. Dan kakak ipar, belum pernah ada seorang pun yang menghinakan seperti yang dialami oleh Menka hari ini. Dan setelah kejadian ini tidak ada, wanita normal yang mau tinggal di rumah ini meski hanya sebentar saja. Dan dia ini punya harga diri, kan? Dia tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku sama sekali tidak tahan jika melihat Menka menangis. Jadi aku akan ikut bersamanya. Aku mohon biarkan kamu. Ayo Menka, ayo kita pergi sekarang juga. Ayo. Apa yang kau lakukan tadi? Katakan! Kau jangan marah padanya. Kalau mereka memperlakukan aku seperti orang asing, itu memang bukan salah mereka. Memang benar. Selama ini aku yang sudah berbuat banyak salah. Aku sudah begitu banyak berbuat demi mereka selama ini. Itu memang benar. Aku tidak pernah membedakan antara anakku dan mereka. Tapi apa itu berarti mereka harus menyayangiku sama seperti aku menyayangi mereka, sayang? Kau tidak bisa memaksakan rasa kasih sayang. Dan aku sadar ini kesalahanku dan sekarang aku harus pergi. Hari ini anak-anakmu menunjukkan semua itu dan aku tahu apa artinya aku dalam rumah ini. Menka, kau jangan di sini. Menka, kau masuk ke kamarmu. Aku harap kau tidak menghukumnya terlalu keras. Lakukan perkataanku. Aku tidak akan mengulanginya. Kalau kau ingin masalah ini selesai.
Menka tidak bersalah apapun. Wanita manapun dengan harga diri akan melakukan hal yang sama kalau dihina. Menka sebenarnya akan pergi tanpa mengatakan apapun karena dia berhati lapang. Karena itu aku bilang, kau jangan terlalu memberi mereka kebebasan. Terutama pada Laksmi. Dia bicara semaunya saja, tidak memikirkan perasaan orang. Dia ini putri keluarga ini, harusnya sadar harus bersikap bagaimana. Ini adalah kesalahanku. Aku menyuruhnya keluar kamar karena orang-orang menanyakannya. Lagi pula ini masalah reputasi keluarga kita. Tapi aku tidak mengira dia akan berbuat serendah itu. Dia sungguh keterlaluan. Nikahkan saja dia sekarang. Supaya dia tidak di sini lagi. Kakak ipar, apa kau tidak mau dengar apa yang ingin dikatakan Laksmi? Maksudku bukannya kau tidak boleh menghukumnya, tapi berilah dia kesempatan, Kak. Izinkan dia untuk menjelaskan apa maksudnya, Kak. Setidaknya biarkan dia memberikan penjelasan kepadamu. Kakak ipar, dia setidaknya punya hak itu. Dia juga putrimu, Kak. Kau diam saja, Cancang. Kau ini siapa? Bicara tentang hak orang lain. Tidak perlu ada yang ikut campur di dalam masalah keluarga ini. Kau ini orang luar, jadi bersikaplah seperti orang luar. Aku tahu benar bahwa aku ini orang luar. Tapi menurutku harus ada yang memperjuangkan hak mereka. Harus ada yang berani bicara. Siang ini kakakku diperlakukan sangat buruk. Aku harap ini tidak terjadi pada orang lain. Aku tidak bisa diam saja melihat ini. Kau silakan saja lakukan itu kalau kau mau. Cancang, sudahlah. Apa yang kau katakan? Harusnya kau lihat dengan siapa kau bicara. Kau tidak boleh bilang apapun lagi dalam hal ini. Kau bisa memperburuk keadaan. Lebih baik kau pergi saja, Cancang. Kakak, maafkan aku. Aku lupa pada batasan-batasanku karena memperjuangkan hakmu. Aku tidak pernah menganggap keluargamu sebagai orang asing. Tidak pernah. Meski ada dari keluargamu yang memperlakukanku begitu. Tapi aku tidak memikirkannya. Aku selalu hidup sendirian. Tapi hari ini kata-katamu telah membuatku merasa terasing sekali. Aku tidak akan merasa begini kalau orang lain yang bilang. Tetapi hari ini kau sendiri yang mengasingkanku. Aku janji padamu, Kak, bahwa mulai hari ini aku tidak akan melanggar batas. Tidak akan. Aku janji tidak akan, Kak. Bibi. Oh Tuhan,
kau memang luar biasa. Aku salut padamu. Sungguh aku salut. Kau sudah mengalahkan dia. Kau telah mengalahkan semuanya dengan kelicikanmu. Iya, itu memang benar. Tapi aku tidak akan melihatnya. Coba saja aku bisa melihat bagaimana mereka akan dihukum. Ya ampun, hukumlah mereka dengan berat. Aku senang kalau mereka diberi hukuman yang berat. Mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Kau telah menyerang kakak ipar tepat ke sasarannya. Itu serangan yang hebat sekali. Kau lihat saja. Laksmi pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kau tidak dengar? Apa perkataan nenek? Apa? Nikahkan saja dia. Supaya dia tidak di sini lagi. Itu menguntungkan mereka dan kita. Aku tidak mau tinggal di rumah ini dengan menyakiti hati siapapun. Aku tidak mau di sini karena asik aku. Kau, Kakak ipar, aku tidak menyangka kalau Menka akan diperlakukan seperti ini. Kau sudah menikah, kau punya 4 orang putri. Meski begitu, aku bersedia Menka menikah denganmu. Lihatlah betapa lapang hati dia. Dia diterima oleh semua putrimu dengan tangan terbuka. Dia memberimu putra, penerus keluarga ini. Meskipun begitu, dia tidak membedakan antara dia dengan Savitri. Dia tidak pernah menekan. Tapi kali ini, hari ini Menka harus pergi meninggalkan rumah ini. Menka, bilang pada Savitri, aku mau bicara dengannya. tapi harusnya Kak Savitri tidak. Lakukan saja apa yang aku suruh, Menka. Suryaka, maafkan aku. Kak Savitri, aku mohon tolong maafkan aku. Aku yang salah atas semua keadaan ini. Kalau aku tahu dia akan segera pulang ke rumah kita, aku pasti akan segera pergi sebelum dia sampai. Dia sudah mendengar semuanya, Kak, dan sekarang dia marah sekali. Dia ingin bicara denganmu, Kak. Dia menunggumu di kamarnya. Jadi tolong cepat temui dia. Ibu, ini semua adalah salahku. Aku ingin minta maaf atas kesalahanku. Tidak. Bukankah sudah ibu bilang, aku akan melakukan sesuatu? Kau jangan khawatir. Laksmi. Tolong maafkan Laksmi. Aku mau tanya berapa lama kau akan terus memaafkan dia? Berapa lama?